Ya, selamat malam teman-teman. Di depan gue nih udah ada narasumber yang ingin menceritakan setengah sayapnya. Bisa disebutkan dengan siapa? Dengan Robi. Sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, boleh saja. Jadi gimana, Bi? Punya cerita setengah sayap apa nih, Bi? Oke, jadi ceritanya sih di waktu gua kuliah dulu ya. Mm-mm. Jadi posisi dulu gua punya pasangan Oke, dan itu udah cukup lama ya pacaran kita hampir mungkin kurang lebih 5 sampai 5 tahunan lah. 5 tahunan. Ya, dulu kita punya saya punya pasangan gitu. Bingung nih pakai saya pakai gua nih ini. Senyamannya aja. Ya gua aja lah. Dulu gua punya pasangannya Mm-mm. gitu tapi nggak berjalan dengan baik lah hubungan waktu itu. Dan sampai gue di tempat kuliahan itu gue kenal lagi sama seorang perempuan. Mm-mm. Jadi dia itu awalnya sih cuma deket-deket lah, gimana sih ya, masih bilang masih muda lah gitu, cuman ledek-ledekan biasa lah gitu. Tadinya cuma salam-salaman sampai dia minta pin BBM waktu itu ya, belum ada WhatsApp. Mungkin ada WhatsApp, mungkin belum setenar sekarang kali. Mm-mm. Dia minta pin BBM dan akhirnya kita chattingan lah di situ. Mm. Sering chattingan, sering apa, sering deket. Padahal ya kita masing-masing tahu gue punya pasangan dan dia punya pasangan juga gitu. Bentar, ini dia berarti satu kuliahan sama lu ya? Ya betul banget, satu kuliah dan satu jurusan gitu itu. Satu jurusan, berarti Ya. satu kelas juga dong? Enggak, satu kelas enggak. Gue Oh. di kelas D, dia di kelas A. Jadi beda Oh. kelas kita. Terus. Nah setelah itu kita chatting berlanjut dan kayaknya kita sama-sama menaruh hati karena mungkin kita punya masalah juga sama pasangan kita gitu. Sama-sama punya problem. Iya, dan pada akhirnya kita memutuskan untuk jalanin aja lah dulu gitu. Tanpa ada ikatan pasti lah gitu. Kita jalanin, ya sering waktu berjalan gitu, dia juga sering curhat sama pasangan yang bermasalah intinya lah. Dia sering cerita kalau itu diselingkuhin, bahkan terang-terangan selingkuhnya. Sampai KDRT segala macem. Ya udahlah, gue pikir dengan jiwa apa ya, sok pahlawan gue mungkin lah gitu. Ya akhirnya mencoba untuk oke lah kita jalanin dulu gitu. Siapa tahu dia bahagia sama gue gitu kan. Iya. Atau gue juga bisa bahagia sama dia karena gue nggak dapetin kebahagiaan dari pasangan gue waktu itu. Dan akhirnya sampai pada titik singkat cerita gitu, gue udahan sama pasangan gue itu yang awal ya. Karena ada satu masalah gitu, karena terlalu apa ya, cemburu lah gitu. Posesif. Ya posesif banget. Tapi lah, bukan karena si cewek ini kan udahannya? Bukan, jadi main alus lah dulu ceritanya. Bener sampai nggak ketahuan intinya gitu. Terus pada akhirnya ya udah gue bilang ke dia, gue sekarang udah nggak punya pasangan, gue udah nggak sama dia gitu intinya. Jadi gimana, gue bilang ke dia itu, lu maunya gue nyari pasangan lagi apa lu maunya lu aja gitu. Kalau emang lu maunya lu aja, ya lu juga harus putusin dong pasangan lu gitu. Gue nggak mau begitu caranya, gue pengen fair lah gitu. Oke, dia minta waktu itu sampai dia akhirnya ngabarin ke gue dan dia bilang bahwa gue udahan kayak gitu. Ya udah kalau udahan mah akhirnya gue pilih untuk jalanin sama dia. Kita jalanin sampai kurang lebih 2 tahun lah ya, 2 tahun lah kita jalanin sama kuliah itu sampai hampir mau lulus lah gitu. Lama juga ya? Ya hampir 2 tahun. Karena gue pikir ya mungkin ini titik kedewasaan gue dan gue berpikir harus serius gitu ya, pacaran gak harus main-main gitu. Sampai gue pengen kenal gitu sama orang tuanya, keluarganya. Betul, gue pengen kenal dulu lah, sama minimal gue ketemu orang tuanya dulu, ketemu bokapnya atau ketemu nyokapnya gitu. Dan dia selalu punya alibi untuk itulah. Alasan dia sih waktu itu karena gak enak kalau kelihatannya sama tetangga nih ganti-ganti cowok gitu dan gitu. Padahal gue pikir kan udah lama lah, udah 2 tahun gitu ya. Yang gue tuh udah niatan mau serius juga sama dia gitu. Jadi apa yang harus
takutin harus dimaluin gitu kalau buat gue. Berarti alibi untuk lu nggak main ke rumah si cewek itu. Ya itu jadi apa ya namanya, dari di hati gue tuh mikir sendiri gitu waktu itu, kenapa, ada apa sebenarnya sampai dia kok begini gitu sama gue. Pada akhirnya karena oke, kita ini dulu kita flashback dulu. Jadi kita menjemput dia itu kalau main itu ya nggak sampai rumah gitu, dia cuma minta tunggu di gang aja waktu itu. Ganteng doang. Jemputnya depan gang gitu. Tapi dia yang mau gitu, sebenarnya gue nggak mau gitu, begitu malu gitu kadang-kadang. Tapi dia yang pengen gitu, di gang aja gitu, jangan di rumah. Iya. Tapi gue tanya udah izin belum sama orang tua gitu kan, gue nggak mau kalau nanti misalkan pergi dia nggak izin sama orang tua. Dia selalu bilang udah kok udah bilang gitu. Tapi gue bingung kok, biasanya orang tua itu apa ya, daripada di jalan mending di rumah gitu, minimal ketemu lah gitu. Tapi ini oke, nggak apa-apa gitu loh. Gue jemput, kadang ya kita main atau dia mau kuliah gitu, kuliahnya kadang gue jemput lah. Karena gak jauh juga dari kampus lah, setengah jam paling. Nah dari situ gue bertekad untuk gue yang nekat duluan. Akhirnya gue bawa dia ke rumah gue waktu itu. Gue kenalin lah sama orang tua gue. Nah setelah gue kenalin gak lama dia minta ngomong ke gue dan bilang ya udah ke rumah gitu. Iya. Ke rumah. Akhirnya ya udah tuh gue ke rumah dia, nggak ngobrol juga sih sebenarnya, nggak, ekspektasi gue mungkin pengennya ditanya gitu lah sama orang tuanya gitu, nih siapa gitu, nanti ada perlu apa, pemilih gimana, ternyata enggak sih, biasa aja gitu kita ngobrol, bahkan nggak ada ditanya apa-apa lah intinya mah. Gitu ya udah, minimal gue kesampean gitu, pengen ketemu orang tuanya lah, kenal minimal. Nah singkat cerita dari situ malah kita sering cekcok, nggak tahu kenapa ya, sering cekcok aja pokoknya. Dan dia itu kalau berantem selalu minta putus gitu. Bukan sekali dua kali, selama 2 tahun itu berkali-kali gitu. Tapi karena gue pikir gue mau serius, gue ya baik lagi lah, kaki harus punya prinsip mungkin ya. Gue bilang kalau mau putus, gue tau lah cewek lagi emosi, mungkin ngomongnya suka asal-asalan aja. Jadi ya udah kalau mau putus, tunggu, gue kasih waktu 3 hari gitu. Biasanya gue begitu. Nggak usah kontak gue, nggak usah apa, 3 hari ketemu gue lagi, kasih tahu hasilnya. Iya. Jadi biar nggak gegabah gitu ya. Gitu, karena baik lagi yang nyesel mungkin belakangan lah. Nggak sekali 2 kali lah, gue hitung lebih mungkin dari 3 kali gitu. Dan akhirnya sampai sering putus begitu gitu. Intinya gue kalau dia minta putus, gue kasih waktu dulu berapa hari lah biar dia mikir dulu. Iya. Dia mikir dan dia balik lagi dan dia bilang minta maaf, intinya kita lanjutin lagi. Oke lah kalau begitu, karena nggak ada masalah berat lah, buat gue nggak ada masalah yang pasti. Cuman ya akhir-akhir ini nggak tahu, suatu hari sih gue punya feeling malam-malam gitu, biasalah dia kalau ngechat ini agak lama gitu balesnya. Gue pikir kemana nih, tumben nggak mungkin ya tidur jam segini. Biasanya dia kan anaknya lumayan rajin lah, bikin tugas apa segala macem, tapi ini sampai nggak dia balas sama sekali. Punya feeling gak enak aja gitu gue. Sampai kok gue kepikiran kayaknya mantannya masih ke rumahnya deh. Soalnya mantannya itu juga, dia juga agak lama gitu. Gue juga lama pacaran, dia juga agak lama sebenarnya. Dari SMA juga dia pacaran. Nah dari situ gue tanya dong ke dia, lama amat balasnya, kenapa emang, ada mantannya ya ke rumah? Gue desek gitu akhirnya, dan dia ngaku iya gitu. Dia bilang ngapain dia masih ke rumah? Enggak, jadi si mantan ini safe gitu ya, katanya sih safe gitu. Jadi dia ke rumah tuh ngajarin masak adenya, ngajarin masak saudaranya gitu loh. Di situ alibinya kayak gitu. Gue pikir kok ngapain gitu ya, kalau gue jadi laki-laki sih kalau udahan terus gue masih dekat sama keluarganya, buat apa juga sebenarnya begitu. Kecuali modus sih gitu kan. Iya pasti ada misi tertentu atau entah apa. Jadi kan gue mikirnya, wah apa karena kemarin dia nggak ngajak gue ke rumah, apa karena mantan masih sering ke rumah ternyata, dan gue nggak tahu gitu loh. Makanya dia bilang malu apa. Gue desak terus gitu, karena gue nggak mau ya, gue mau udah serius ke dia dan dia ternyata masih bimbang gitu loh. Karena gue udah ngeyakinin berkali-kali, ternyata mungkin dia masih ragu gitu. Iya. Sampai kita bertengkar hebat gitu. Gue pikir kenapa lu masih mikirin dia, atau masih sayang sama dia, punya rasa, atau ada yang ketinggalan lah buat dia gitu. Apa ya baik lagi lah, dulu laki-laki gue
sebenarnya nggak boleh ya laki-laki merendahkan diri di depan perempuan ya. Gue bilang apa, karena duit, harta gitu. Dia gue tahu lah mantannya mungkin orang nggak ada lah. Enggak gitu, dia bilang gitu. Kalau emang aku mikirin harta, aku bakal sama dia nggak sama kamu gitu. Oke, buat gue tuh kalimat penguat gue gitu loh. Jadi oke lah gue bertahan dari situ. Tapi ya dari semenjak kejadian itu, dan gue tahu mantannya masih sering ke rumah, dan gue nggak bisa kayaknya untuk diterusin gitu. Kalau dia masih ragu, gimana? Gue nggak mau. Ya kita bisa nikah sama siapa aja milih gitu. Tapi kita nggak tahu hatinya buat siapa. Jadi buat apa gitu, gue juga kan. Bentar, gue pernah denger tuh itu kayaknya kata-kata Sujiwo Tejo ya. Betul sekali. Itu kepikiran banget sama gue tuh, kayaknya mendalam hati itu kayaknya ya. Gue pikir bener juga, gue sampai married sama dia, sedangkan hatinya dia buat orang, buat apa gitu loh. Setuju. Terus ya yaudah, akhirnya gue bilang hari itu baik lagi dia memutuskan hubungan gitu. Ya udah, gue bilang kalau putus sudah, tapi gue nggak ada bilang untuk nanti 3 hari baik lagi. Nggak, gue nggak ada bilang begitu. Sama 3 hari juga gue mikir dalam, karena gue pikir udah serius ya. Akhirnya gue ajak dia ketemu waktu itu di tempat makan, tempat biasa kita makan lah, nongkrong gitu. Ajak ketemu, gue WA dia, Din, gue bilang kita ketemu ya di McD lah jam segini, tempat biasa. Oke, kata dia gitu. Biasanya gue selalu jemput dia, motor dia taruh, gue bawa gitu. Ini enggak, gue udah bawa motor masing-masing gitu intinya. Sampai di sana yang sampai duluan adalah gue. Gue sampai duluan dan dia baru chat, udah sampai belum? Udah, gue bilang. Dia datang, gue tanya, pesan apa? Kayak biasa aja, kata gitu. Gue tau lah makanan dia gitu. Udah gue pesenin makanan yang biasa dia pesen, makan, mau ngomong apa, kata dia. Dan kalimat gue itu cuma perpisahan sebenarnya. Gue bilang sama dia bahwa lu bentar lagi lulus, kita bentar lagi lulus, dan mungkin kita nggak akan ketemu lagi gitu. Gue bilang intinya kalau emang gue punya salah, gue minta maaf dan banyak terima kasih sama lu gitu. Gue nggak bisa nerusin lagi dan udah, gue nggak mau banyak ngomong gitu. Gue paling benci kalau perpisahan, kata gue. Intinya gue minta maaf dan terima kasih. Kalau perlu nanti lu atau gue married, gak usah ada yang undang, untuk masing-masing jaga hati aja. Betul. Dan gue tahu dia udah ngeluarin air mata gitu, udah berlinang lah gitu buat dia. Ya udah, gue juga cabut lah dari situ. Gue nggak banyak ngomong, udah gue cuma ngomong itu doang. Udah, gue pamit, assalamualaikum. Ya gue tahu gue ninggalin dia, posisi dia nangis sih di situ, sendirian lah. Udahlah, gue pulang ke rumah dan udahlah, mikir gue ngerasa lega, mungkin udah minta maaf kayak gitu. Perihal dia maafin atau nggak sih ya belakangan, intinya gue minta maaf aja pokoknya, karena laki-laki mau bagaimanapun pasti yang meminta maaf gitu ya. Iya. Walaupun perempuan yang salah, kita yang minta maaf intinya. Karena perempuan selalu ya, benar. Betul. Begitu. Nah terus udahlah, kita emang udah semester akhir ya, kuliah udah jarang-jarang ketemu. Sampai suatu hari ternyata ada temen dia kan temen gue juga namanya satu jurusan, ngomong ke gue gitu, lu udahan? Udah gitu. Pantesan kemarin nyokapnya pernah ngomong gitu, nyokapnya cewek gue ini ngomong, katanya kita kan keluarganya kurang mampu gitu, sederhana lah hidup kita, kamu harus cari pasangan yang lebih, maksudnya materi ya, lebih. Dari materi itu posisi ternyata ngomongnya setelah gue kesana gitu. Setelah gue ketemu dia gitu, nggak tahu mungkin dia nganggap gue miskin kali gitu ya. Jadi gue inget kata-kata dia aja sih yang pas di kalimat penguat gue sebenarnya waktu itu. Terus apa gitu buat gue, tapi balik lagi lah, mungkin orang tua lebih tahu untuk anaknya lah gitu. Gue nggak bisa ngomong apa-apa ya. Udah, gue juga nggak bisa nyalain siapa-siapa. Udah begitu, berarti udah, itu malah jadi penguat gue lagi buat makin udahan, makin ya udahlah gitu akhirnya. Udah di situ kita lulus kuliah dan nggak tahu juga lah kabar dia gimana. Intinya buat gue itu sih yang paling perih, karena dapetin susah, karena masing-masing punya pasangan waktu itu. Akhirnya ya udahan gitu aja, cuman karena balik lagi harta mungkin ya, status sosial ya. Ya status sosial, dan mungkin ya balik lagi orang tua pengen lebih yang terbaik buat anaknya gitu. Dan kabar yang terakhir yang gue dengar dari dia, ya dia akhirnya udah married dan udah punya anak sama si mantannya itu. Berarti dia jadi dong sama mantannya itu? Iya, dia jadi married gitu. Kemakan omongan sendiri dong berarti dia. Ya mungkin itulah gitu, kalau gue inget kata-kata dia gitu. Kalau aku
aku tuh kalau masih mikirin harta aku pasti sama dia gitu, nggak sama kamu gitu. Sekarang ya dia sama mantannya itu lah, berarti udah bisa gue simpulin gitu. Iya. Pernikahan dia ya paling harta aja sih, terbatas itu aja. Kalau dari sisi orang tua sih pasti ingin yang terbaik untuk anaknya ya. Betul. Tapi kan posisi itu adalah kita belum lulus, belum dapat pekerjaan. Siapa tahu ketika kita udah lulus, kita dapat pekerjaan, kita bisa membangun materi itu sama-sama gitu kan. Nah itu kadang yang sisi tidak terlihat oleh orang tua gitu. Jadi pengennya yang udah ketahuan jelas nih dari keluarga berada, tapi tidak melihat sisi itu. Ya padahal keluarga itu harta juga gue pikirnya punya orang tuanya sih ya, belum punya dia gitu. Seusia kita dulu bisa punya apa sih gitu? Iya benar. Nggak ada yang namanya bujangan kaya, yang nggak ada sih paling gua. Benar. Ya apalagi ya gitulah, maksudnya karena kita belum lulus, belum dapat kerjaan, dibandingin seperti itu ya udahlah makin-makin. Iya, bahkan waktu itu emang mantannya belum kerja, baru. Nah, ya katanya chef juga kan emang jurusannya perhotelan mungkin. Dan ya emang belum kerja, dan kuliahnya belum lulus. Pas sempat denger dia bahwa kuliahnya emang molor gitu. Karena dia seringnya keluar ke klub malam lah, kayak gitulah, makanya dia waktu itu sampai bete dan gua mencoba untuk masuk ke kehidupan dia gitu. Akhirnya ya itu pilihan hidup dia mungkin. Padahal kan itu dari awal sudah sesuatu yang berulang, dalam arti si cewek ini sudah disakiti dengan berulang. Betul. Kalau misalnya dia balikan lagi seperti itu, pasti hal itu akan terulang gitu sih menurut gua. Tapi ya balik lagi itu pilihannya dia mungkin. Gua aminin apa jangan kalau begitu ya? Oh jangan deh. Ngasih lah udah contoh terulang. Iya benar-benar. Susah kalau sifat berubahnya gitu, tapi ya udah itu pilihan dia, mudah-mudahan dia baik-baik aja. Amin, semoga baik-baik aja ya. Memang sih orang beda-beda ya, ada yang terburuknya adalah kan kadang kita sisi hidup tuh antara negatif positif. Negatifnya pasti dia akan terulang dengan kesakitan dia. Dari awal dia pacaran dengan si lelaki itu yang KDRT lah, diselingkuhin lah atau apalah. Tapi sisi positifnya adalah dari perjalanan itu semua bisa jadi mereka berdua memperbaiki sifatnya gitu kan. Tapi ya sedih juga sih kalau jadi posisi di elu mah gitu. Lumayan lah itu. Nggak lama sih galaunya sih. Galaunya nggak lama. Ya karena diperkuat sama omongannya, ya kita tuh harusnya sama yang kaya gitu loh, kata maknya gitu. Tapi gue mau nanya nih, lo sebagai laki-laki ya, ketika ada wanita yang seperti itu, katakanlah dia menjilat ludahnya sendiri, ilfil nggak sih, Bi? Dibilang ilfil ya banget lah gitu. Jadi omongan dia waktu itu apa gitu ya, udah ngomong ini masalahnya kan pernikahan sumber hidup lah, balik lagi ya gitu ya. Ya udah sumber hidup, dia menjilat ludahnya sendiri. It's okay. Gak apa-apa. Anjir, gue pengen ngakak. Oke, tapi after itu lo ada pacaran lagi nggak? Ya, setelah itu gue jalan hubungan lagi lah, gue bangun lagi gitu. Tapi dia tidak yang maksudnya nggak masuk ke kehidupan lo lagi kan? Dalam arti ketika dia menikah ya lo membangun hubungan dengan orang lain gitu. Iya, gue menikah duluan. Dibandingin ya. Gue dulu baru dia gitu. Anjir, nikahnya. Plot twist. Gue kira sih ceweknya dulu yang nikah duluan baru si Robi gitu. Ternyata lu dulu. Gue dulu yang nikah baru dia. Ya gue nikah duluan. Gue nggak ngundang dia. Balik lagi sesuai janji, dan gue nggak ngundang dia, tapi bini gue nggak ngundang dia waktu itu. apa Entah kenal? Maksud apa? Kenal sih, kenal gitu, dan dia juga tahu dia mantan gue gitu. Dia ngundang dan dia datang dengan si pasangannya dia itu. Yang pacarnya awal-awal itu. Ya, dan sekarang gue dengan kabar ya udah dia married, tapi gue nggak diundang. Mungkin gue nggak mendapati janji dan dia yang mendapati janji. Untuk di situ sih ya. Kan gue bilang gue nggak usah ngundang gitu. Gue bilang terakhir gue ngundang, tapi akhirnya gue ngundang dia. Dia datang sama pasangan itu. Waktu dia married, gue nggak diundang. Gitu aja sih. Tapi si pasangannya itu tahu cerita dia sama lu nggak? Itu yang jadi pertanyaan besar sebenarnya dalam hidup gue gitu. Sampai sekarang nih belum tahu. Ya karena gue sampai ngomong gue tuh pengen dia tuh show off gitu waktu gue masih gue pacaran gitu. Intinya lu tuh udah sama gue gitu loh. Jadi sampai sekarang gue nggak tahu, entah waktu itu gue yang disimpan mungkin sama
sama dia itu gitu loh. Jadi ya mungkin dia bisa jalanin itu kali lah. Gue nggak tahu intinya. Soalnya ya gue pikir dia masih sering ke rumah. Cowoknya itu. Tapi 2 tahun. Lama juga gue jalan sama dia gitu. Dari sepenggal kisah lo itu, apa Bi yang bisa lo petik sebagai pelajaran? Yang bisa gue petik adalah satu, ya di balik setiap masalah, ya hati-hatilah intinya. Kita punya pasangan dan kita membiarkan itu, kita memaksakan untuk bersama, ternyata dia ada yang lebih nyaman menurut dia, dan dia bakal pindah ke situ. Tapi kalau kita kejar itu terus, kita nggak akan pernah menemukan itu. Kita mencari yang terbaik pun nggak akan pernah menemukan yang terbaik. Jadi cukup pertahankan yang ada aja. Jadi sebenarnya itu aja sih. Nah di luar sana pasti ini adalah pendengar di podcast Setengah Sayap ini yang mungkin sekarang posisinya sedang berada dalam posisi lo nih Bi. Punya pesan nggak untuk seseorang yang sekarang ada di posisi lo? Posisinya setelah mengalami? Memproses. Jadi dia ada di posisi deket sama ceweknya itu ribut sama pasangannya, tapi si ceweknya ini menjadikan si lelaki ini sebagai istilah kasarnya cadangan gitu. Balik lagi komitmen, karena buat gue dulu adalah intinya gue bahagia. Egoisnya gue adalah gue bahagia, dan dia juga bahagia. Dia harus bahagia juga sama gue gitu. Jadi kita nggak punya kebahagiaan sama pasangan, dan kita akhirnya membahagiakan diri di luar. Tapi intinya adalah kalau kita begitu mungkin nggak baik juga intinya gitu. Kayak gitu aja. Jadi yang dimulai baik, yang dimulai tidak baik berakhir tidak baik juga gitu. Nggak gitu gimana? Juga sih. Jadi kalau kita dimulai dengan kayak begitu, karena gue juga tahu itu endingnya nggak baik gitu. Apa sih startingnya ya, bukan endingnya. Startingnya nggak baik sama dia, tapi gue ingin mencoba untuk baik dengan ending yang baik. Bahwa gue pengen serius dan pengen married sama dia, tapi pemikiran dia kayaknya beda. Dia nggak bisa kayak gitu. Ya udah, segala hal positif negatifnya kan pasti ada gitu. Gue ambil positifnya aja lah dari situ. Kalau emang ada yang di posisi gue, intinya kalau ada cewek lu mau main ke rumah cewek lu dan sama cewek lu nggak dikasih, boleh mending putusin aja udah. Mungkin ada sesuatu hal di balik itu semua gitu intinya, daripada. Jadi jawabannya mungkin antara sekarang atau nanti udahannya. Jadi mending sekarang gitu. Patut diselidiki. Iya, emang harus itu. Karena pasti ada pertanyaan besar kalau di situ. Temen-temen kita mau serius tapi dianya kayak begitu, nih dia masih main-main lah. Iya. Oke, mungkin itu sepenggal kisah dari Robby. Di sini sih banyak highlightnya ya. Tadi yang itu kutipan tuh Bi dari Sujiwo Tejo. Iya, itu seniman senior lah dia ya. Iya, kita bisa menikah dengan siapapun, tapi kita tidak bisa memilih hati kita untuk siapapun. Ya, that's right. Oke, sampai ketemu di narasumber selanjutnya. Silahkan kalian ambil hikmah dari kisah ini. Tetap dengerin podcast Setengah Sayap dengan gue Milda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.